Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Malam Jumat ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata misteri yang dialami oleh seorang guru sekolah dasar di salah satu daerah di Jawa Barat. Tanpa berlama-lama, yuk kita ikuti kisah selengkapnya. Sebut saja namaku Jono. Aku bekerja sebagai kepala sekolah di salah satu SD di Ciamis, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi 3 tahun yang lalu, berawal saat aku kedatangan salah satu tetangga yang berniat hendak meminjam uang kepadaku untuk modal usahanya. Sore itu, seperti biasa, setelah aku memberi pakan ikan dan ayam, aku duduk-duduk di teras depan rumah sambil menikmati secangkir kopi dan makanan ringan. Terlihat ada orang mendekati dan masuk ke pekarangan rumah. Rupanya Agus, nama samaran, salah seorang tetangga yang sehari-hari bekerja menjadi tukang muat kayu di salah satu pabrik penggergajian. Agus kemudian aku suruh duduk di depanku. Agus berkata bahwa dia berniat mau minta tolong, hendak meminjam uang untuk modal usaha. Dia mau belajar ngeborong kayu kecil-kecilan dari kebun. Bulan depan, uangnya dia ganti setelah cair pengajuan pinjaman dari bank. Aku terdiam sesaat mendengar perkataan Agus, karena aku sedikit bingung harus menjawab apa. Dari dulu aku tidak pernah meminjamkan uang, takut disangka rentenir sama orang lain. Tapi melihat wajah Agus yang letih dengan kepala tertunduk, aku menjadi iba. Akhirnya aku menanyakan dia butuh uang berapa untuk modal usahanya. Agus kemudian bilang bahwa dia butuh modal sekitar 5 juta rupiah. Agus juga menambahkan bila aku butuh jaminan, dia bisa menyimpan sertifikat tanahnya di rumahku. Tapi aku menolak dan cuma bilang kepadanya, bila uangnya telah ada, Agus harus segera mengembalikan uang yang dia pinjam. Setelah sepakat, kemudian aku mengambil uang di lemari dan diberikan kepada Agus dengan syarat jangan bilang ke orang lain kalau aku meminjamkan uang kepadanya. Agus pun pergi dan aku pun segera masuk ke rumah dan bercerita kepada istriku kalau aku meminjamkan uang kepada Agus. Istriku sempat ngomel-ngomel karena dia tahu karakter Agus. Takutnya saat ditagih Agus malah ribet dan susah membayar hutangnya. Tapi setelah aku meyakinkan istriku, dia akhirnya mengerti dan tidak mempermasalahkannya lagi. Beberapa minggu berlalu, dari semenjak Agus meminjam uang, aku tidak mendengar kabar apapun dari Agus tentang usaha yang dia bilang saat meminjam uang kepadaku. Malah aku dengar Agus pergi ke Jawa Timur dan beberapa minggu tidak pulang. Dan setelah 1,5 bulan, aku mendengar Agus pulang dari Jawa Timur. Namun setelah pulang, Agus tidak juga datang ke rumahku untuk membayar hutangnya. Malah aku dengar Agus sedang ngebangun bangunan untuk membuat pabrik penggergajian kayu. Aku pun sempat berpikir, mungkin Agus sudah mendapatkan uang pinjaman dari bank, sehingga dia mempunyai modal besar. Aku sengaja tidak berusaha menagih uang yang aku pinjamkan kepada Agus. Sekedar ingin tahu sejauh mana kejujuran Agus dan tanggung jawabnya. Namun semenjak Agus pulang dari Jawa Timur, tetangga Agus sedikit heran dengan Agus.
Karena dia terlihat begitu banyak uang, selain membuat pabrik, dia juga merehab rumahnya. Suatu hari setelah sekian bulan Agus seperti lupa dengan hutangnya, aku mencoba menelpon Agus, pura-pura menanyakan kabarnya setelah pulang dari Jawa Timur. Agus pun seperti mengerti, meski aku tidak menagih hutangnya. Dia pun bilang bahwa sore hari nanti dia akan datang ke rumahku. Saat yang ditunggu pun tiba. Agus akhirnya datang ke rumah, kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Aku menjawab salamnya, lalu membukakan pintu. Terlihat Agus berdiri sambil membawa sebuah kantong kresek besar di tangannya. Tapi mataku melihat ada sesuatu yang mengerikan nampak di belakang Agus. Ada sosok kera besar berdiri dengan wajah seram, sedang menatap kepadaku. Aku sempat kaget, tapi akhirnya aku pura-pura tidak melihat kehadiran sosok menyeramkan tersebut. Aku mempersilahkan Agus masuk, lalu kami berdua duduk di ruang tamu. Sekilas, aku lihat sosok kera besar itu tidak ikut masuk ke dalam rumah, namun hanya berdiri seperti menunggu di depan pintu, sambil terus mengamatiku. Siluman kera pesugihan, gumamku dalam hati. Setelah Agus menyerahkan kresek putih besar berupa makanan oleh-oleh, perasaanku semakin tidak menentu, apalagi saat Agus mulai membuka pembicaraan dan mengeluarkan kresek hitam kecil dari saku bajunya. Agus kemudian memberikan kantong kresek berisi uang itu kepadaku, sambil meminta maaf kalau dia telat membayar hutangnya. Aku hanya tersenyum sambil bilang bahwa aku tidak akan tergesa-gesa memakai uang itu seandainya Agus belum ada. Tapi Agus menyuruhku menghitung uang dalam kresek itu, barangkali ada yang kurang. Dan di saat aku mengeluarkan uang dari dalam kresek, aku menemukan sesuatu yang menggelikan dan spontan aku melemparkannya ke atas meja. Agus tersentak kaget karena melihat uang yang dia berikan kepadaku. Aku lemparkan ke atas meja hingga berserakan. Dia membereskan kembali uang itu dan dimasukkan ke dalam kresek hitamnya. Agus tidak tahu saat aku mengeluarkan uang itu dari dalam kresek, aku melihat uang itu dipenuhi oleh ulat dan belatung yang biasa mengerubuti buah-buahan yang telah busuk. Tapi Agus pun bertanya dengan polosnya, kenapa uang itu tiba-tiba aku lempar seperti ketakutan. Spontan aku menjawab kalau ada kecoa di dalam kantong kresek di mana uang itu disimpan. Aku tidak menyebutkan apa yang sebenarnya aku lihat di dalam kresek itu kepada Agus. Takut dia tersinggung dan marah, karena Agus sendiri tidak melihat apa-apa selain uang di dalam kresek itu. Dan dengan sedikit basa-basi, aku menyuruh Agus membawa kembali uang itu dan bilang bahwa masalah uang yang Agus pinjam dari aku minta dibayar dengan tanah miliknya saja yang ada di depan rumahku. Dan aku pun bersedia menambah uang sisa kekurangan dari harga tanah. Karena Agus juga tidak menggarapnya, akhirnya Agus menyetujui apa yang Agus sampaikan dan Agus menghargai tanah itu 20 juta. Aku pun dengan sigap memberikan uang 15 juta, sisa pembayaran tanah yang ditambah dengan uang pinjaman Agus dariku. Setelah Agus pulang, aku termenung mengingat apa yang aku lihat barusan. Si Agus melakukan pesugihan dengan siluman kera. Pantas saja sepulang dari Jawa Timur, dia terlihat banyak uang. Tidak sudi aku menerima uang dari hasil persekutuannya dengan setan. Nanti aku coba lihat di rumahnya apa yang sebenarnya si Agus lakukan selama hilang dari rumah, sambil pura-pura mengambil surat tanah yang dibeli darinya. Gumamku dalam hati. 2 hari kemudian, aku berangkat ke rumah Agus, mengajak seorang teman yang ketajaman mata batinnya menurutku di atas kemampuanku.
Aku ingin meyakinkan apa yang aku alami saat bertemu dengan Agus 2 hari yang lalu memang benar adanya. Sehabis sholat Isya, aku dengan temanku menuju rumah Agus. Rumah yang temaram itu terlihat menyeramkan. Entah apa yang menjadikan suasana rumah itu terlihat berbeda dari biasanya. Untungnya rumah itu sedikit jauh dari rumah tetangga. Ketika sedang memarkirkan motor di depan rumah Agus sebelah kiri, aku melihat ada seekor kera yang dirantai di salah satu dahan pohon dan diberi atap dari seng. Kera kecil itu menjerit-jerit saat aku akan memasuki teras rumah, seperti memberi isyarat kepada yang punya rumah bahwa ada kedatangan tamu. Namun, saat aku melihat ke pojok depan rumah sebelah kanan yang agak gelap, aku kaget karena ada sosok tinggi hitam besar dengan mata merah menatap aku dan temanku dengan tajam. Sosok mengerikan itu pernah datang ke rumahku mengikuti Agus saat akan membayar hutangnya kepadaku. Tapi tiba-tiba temanku menepuk pundak dan bilang jangan terlalu diperhatikan. Biarkan saja, anggap saja makhluk itu tidak ada. Belum sempat aku mengetuk pintu, ternyata Agus sudah keluar duluan dari rumah, membuka pintu mempersilahkan kami masuk. Dan apa yang kami lihat di dalam rumah Agus lebih membuat jantung kami berdebar. Dalam rumah Agus terlihat banyak penampakan kera sedang bermain di meja kursi dan tempat nonton TV. Agus tidak mengetahui kalau kami berdua bisa melihat kehadiran kera-kera itu. Dia malah masuk ke kamar dan membawa surat-surat tanah yang sudah aku beli. Setelah mengecek surat-surat tersebut, kami pun pamit pulang dari sana. Tapi sebelum pulang, aku saling tatap dengan temanku dan kemudian berkata pelan kepada Agus, "Hati-hati Gus, dengan apa yang kamu lakukan di Jawa Timur. Jangan sampai merugikan atau mengorbankan orang lain, dan sebelum terlanjur, lebih baik kamu akhiri semuanya." Mendengar perkataanku, Agus terdiam, wajahnya berubah pucat. Tapi dia tidak membantah apapun dengan apa yang aku katakan kepadanya. Dia seperti kaget karena ternyata aku dan temanku tahu apa yang dia perbuat selama berada di Jawa Timur. Setelah bersalaman dengan Agus, aku dan temanku kemudian pamit untuk pulang ke rumah. Beberapa bulan kemudian, usaha Agus berkembang pesat, namun ada kabar buruk yang terdengar. Anak bungsunya yang laki-laki ditemukan meninggal di kamar tidurnya dengan muka pucat membiru, seperti kehabisan darah. Padahal saat ditemukan meninggal oleh ibunya, badannya masih terasa hangat, layaknya orang yang baru saja meninggal. Menurut kerabat Agus, semenjak kematian anaknya, Agus seringkali terlihat murung sendiri di kamar atau di depan rumah. Kadang dia menghindari bertemu dengan tetangga atau dengan orang-orang. Dia seperti menyesali sesuatu akan kematian anaknya. Dan menurut penuturan temanku, anak Agus menjadi tumbal pesugihan kera yang dia lakukan. Siluman kera itu menjadikan anak bungsu yang paling Agus sayangi sebagai tumbal pertamanya. Suatu ketika, aku menengok Agus dan sempat berbincang-bincang di dalam rumah berdua dengannya. Akhirnya, Agus bercerita jujur kepadaku tentang persekutuannya dengan siluman kera. Dan yang sangat dia sesali, kenapa siluman itu membunuh anak bungsu yang dia cintai untuk jadikan tumbal. Padahal awal perjanjian siluman itu bilang tidak akan meminta tumbal, asalkan suatu hari nanti setelah tiba saatnya, Agus harus bersedia menjadi anak buah siluman kera tersebut dan menjadi seekor kera. Sebelum Agus kehilangan anggota keluarga lainnya, dia ingin bertobat dan meminta pertolongan kepadaku dan temanku agar bisa terlepas
dari jerat pesugihan siluman kera. Alhamdulillah, sekarang Agus menjalani kehidupan normal seperti dulu, tanpa melakukan perjanjian terlarang berupa pesugihan dengan siluman kera. Wallahu alam.